Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan membawakan cerita BTTH Kaisar Api episode 1. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekaisaran Gama, Kota Ultane. Sejak berakhirnya perang antara kedua kaisar, Xiaoyan, Suner dan Cailin menggelar pernikahan megah di kota Wutan. Banyak sekali orang di seluruh benua Doqi yang menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, beredar rumor bahwa Xiaoyan menemani kedua putrinya di benua Doqi. Mereka seakan menghilang di mata orang-orang biasa, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya yang berkeliaran di daratan, dan kedua putrinya pergi mundur untuk menyerang Dodi. Semenjak itu, di Kekaisaran Gama, kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga telah berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiaoyan, di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berpakaian hitam sedang berbaring di atas rumput, memegang sepotong rumput di mulutnya, mengunyah pelan, membiarkan rasa pahit samar memenuhi mulutnya. Titik awal segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok dan medan yang tampak lemah ini tampak agak familiar. Kaisar Yan Xiaoyan, gunung di balik kota Wutan. Pria muda yang tampak kurus kering di depannya adalah pusat kekuatan tertinggi di benua Doqi. Sosok legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari surga jiwa kaisar dan bahkan menyelamatkan benua Doqi dari malapetaka. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum Anda menyadarinya, puluhan tahun telah berlalu sejak pertempuran legendaris antara kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan Kaisar Langit Jiwa, benua Doqi juga terus merayakannya dalam waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Doqi masih menjadi benua yang menghasilkan banyak orang jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan tokoh-tokoh Dodi yang hebat di benua Doqi. Napas ini, seharusnya hampir sama. Puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Xiaoyan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang di depannya yang sedikit bergetar. Anehnya, rumput di bawah kaki Xiaoyan tidak hanya tidak miring karena Xiaoyan berbaring, tetapi malah lebih hijau daripada rumput di sekitarnya. Sosok itu berjalan dengan anggun keluar dari ruang yang hancur, menatap pria berpakaian hitam di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Xiaoyan, suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil, Xiaoyan berbalik, menatap pipi Suner yang halus dan sedikit memerah, lalu tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih kepada saudara Xiaoyan, kamu telah membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap origin Qi di sana. Kalau tidak, aku khawatir di benua Doqi, masih belum ada seorang pun yang dapat menerobos ke Dodi. Suner menatap Xiaoyan dengan mata seperti bulan. Setelah itu, Suner dan Xiaoyan berpelukan erat, lalu Xiaoyan memeluk pinggang Suner dengan lembut dan berkata dengan penuh emosi, ketika ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiaoku, sekarang kamu ingin datang, tetapi kamu telah kehilangan Nyonya Baek lagi. Kamu selalu menjadi pahlawan di hati Suner. Suner juga melihat ke arah gunung belakang kota Wutan di Kekaisaran Gama dan tidak dapat menahan perasaan sedikit pun. Ya, semuanya dimulai dari sini. Disinilah masa kecilnya yang indah. Aku bertemu dengan kakak Xiaoyan, dia selalu menjadi pahlawan di hatinya. Xiaoyan dan Suner berpelukan, saling memandang. Xiaoyan juga menggigit bibir merahnya yang menawan saat melihat ini. Suner awalnya terkejut, tetapi dia tidak menghindar, dan membiarkan pria di depannya bergerak. Nuansa musim semi perlahan terpancar dari gunung belakang kota Wutan. Batuk, batuk, batuk. Apakah kita datang di waktu yang salah? Dua pria parubaya keluar dari kehampaan, menatap kedua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh dari yang dulu. Perasaan itu sebenarnya adalah Dodi. Ayah, Senior Sukun. Xiaoyan berkata kepada dua orang di langit, menarik Suner dengan semburat merah di pipinya. Hahaha, tidak apa-apa. Suner sudah menikah denganmu, dan itu salah satu keinginanku. Tapi kau benar-benar kekanak-kanakan. Kurasa aku baru saja mengirim Suner ke keluarga Xiaomu dalam upaya untuk mendapatkan sepotong batu giok jiwa dari Kaisar Tuoshe. Aku tidak bisa membayangkan bahwa sekarang aku benar-benar kehilangan istriku dan kehilangan pasukanku.
Namun, berkat bantuanmu, akhirnya aku berhasil menembus penghalang Do Seng, dan itu dianggap murah untukmu, nak. Gu Yuan tidak bisa menahan rasa puasnya saat melihat Xiao Yan dan putrinya tercinta Suner, yang merupakan seorang ayah. Ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan dari orang yang dicintainya. Hahaha, Xiao Yan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan, yang menatapnya dengan ekspresi lega. Kailin juga keluar. Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman angkasa, tiba-tiba sebuah kilauan 9 warna yang luar biasa menyembur keluar, dan akhirnya cahaya berwarna itu mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya ada terobosan. Kailin meregangkan tubuhnya dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan memperlihatkan kesempurnaannya yang tak kunjung pudar, lalu sang ratu, seperti biasa, berkata dengan dingin, ini adalah Kaisar Do. Level orang kuat benar-benar berbeda dari Do Seng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, dan segera berkata kepada Xiao Yan. Xiao Xiao baik-baik saja. Dia selalu mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Xiao Yan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. Sambil berbicara dan tertawa, mereka berlima berjalan dari gunung belakang menuju pintu masuk utama rumah Xiao. Jangan khawatir, Yaner, aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Pria yang baik bertekad untuk pergi kemanapun. Pergilah dengan percaya diri. Dunia baru berbeda dari benua Doki. Kamu harus lebih berhati-hati tentang segalanya. Telapak tangannya bertumpu di bahu Xiao Yan. Bukankah yang sedang berbicara adalah Xiao Zhan, kepala keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara dua kaisar, Xiao Yan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xiao sudah memiliki banyak anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Do, karena kekuatan darahnya aktif, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah merasakan manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, sangat diperlukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao, mereka berlima juga mengerti bahwa Dodi yang kuat harus meninggalkan benua Doki. Mereka pun segera muncul di Zhongzhou. Puncak Zhongzhou, gunung yang muncul dari tanah dalam pertempuran dua kaisar, disebut Gunung Suangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dicapai, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos masuk secara paksa. 5 kaisar yang bertarung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan Dodi ini, yang telah punah di benua Dodi selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Suangdi sebagai 5 di antaranya. Di puncak gunung, 5 orang yang masih berada di keluarga Xiao beberapa saat yang lalu muncul di sebuah puri. Di puri itu, sesosok tubuh berpakaian hitam berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah kehampaan tak berujung di depannya. Tidak ada fluktuasi energi pada dirinya. Namun, di balik punggungnya yang kurus itu, seolah-olah hanya langit dan bumi yang terhalang. Kalian sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Dodi, tetapi hanya karena kurangnya origin Qi, kalian tidak dapat melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kalian akan dipromosikan ke Dodi, itu akan menjadi hal yang wajar. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Hei, tapi meskipun kamu sudah naik ke tingkat Dodi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kamu dan dirimu. Kamu sekarang berada di tingkat berapa? Zukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa meskipun dia sudah melangkah ke tingkat Dodi, dia masih tidak dapat melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah berlatih selama puluhan tahun, tampaknya Xiao Yan telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun kamu mengasingkan diri, samar-samar aku merasa bahwa kekuatanku telah meningkat dan aku telah meningkat, tetapi tidak ada catatan tentang Dodi di benua Doki, dan aku tidak tahu. Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Dodi yang kuat adalah yang terkuat di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Do. Mirip dengan kekuatan Kaisar jiwa yang asli, saya khawatir itu tidak akan menghalanginya sedikit pun. Di pesawat itu, mungkin ada jawabannya. Pada saat kamu mundur, perasaanku semakin kuat dan kuat. Benua Doki tampaknya mendesakku keluar. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Saya penasaran dengan suara yang sedang Anda bicarakan itu, atau dunia lain yang tidak dikenal.
Zukun mengatupkan mulutnya, dan matanya terasa panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi kekuatan tertinggi. Namun, di alam misterius itu, mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Kamu patah hati, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Benarkah? Tanya Zukun sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan menatap kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini sudah lama tidak muncul. Kemudian sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas jalan Doqi, menyipitkan matanya dan menatap kekosongan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, puluhan tahun kultivasi ini hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Gu Yuan dan Zukun berdiri dekat dengan Xiaoyan, mata mereka penuh dengan tatapan berapi-api menatap lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini lorong yang menuju ke jalan lain? Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke langit, dan saat ia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong, dan langit dalam radius puluhan ribu mil berubah gelap dalam sekejap. Setelah turun, banyak pembangkit tenaga listrik mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Suangdi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kekosongan pegunungan Suangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras, lapisan awan tebal menggeliat dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap. Bau yang mengerikan, ini jalan menuju pesawat lain. Melihat lorong gelap seperti lubang hitam, Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Suner, semua saling bertukar batu giok jiwa dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika terjadi kecelakaan, kalian akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain, dan kalian dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal itu menakutkan, dan dalam menghadapi hal yang tidak dikenal, kita hanya dapat menghadapi keadaan darurat dengan membuat lebih banyak persiapan. Berbicara tentang tangan Xiaoyan, ada 4 cincin nataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Itu persis apa yang disempurnakan Xiaoyan ketika mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan penyulingan obat Xiaoyan saat ini dapat dikatakan 10. Produknya tidak terlalu banyak. Semua obat penyembuh ini berasal dari Xiaoyan, apoteker nomor 1 di benua Doqi. Jindan tingkat 9 ini tak tertandingi di jalan Doqi, karena selalu disempurnakan oleh Doudi yang kuat dan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Ketika Xiaoyan berbicara, wajahnya tampak sangat serius. Bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong itu, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak ada sedikit pun paksaan menyebar, oleh karena itu, harus berhati-hati. Saat memasuki lorong, ikuti aku dengan saksama. Jangan berpisah. Saat menghadapi krisis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk, kita akan berpisah. Selama ada batu giok jiwa, akan lebih mudah menemukannya. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin dan Suner, tidak ada yang tahu tentang dunia pesawat misterius itu. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Doqi, saat mereka sampai di sana, keadaannya tidak seperti ini lagi. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Suner dan Cailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Baiklah, membaca www.ukansu.com. Cailin dan Suner juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiaoyan, jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam lagi, dan berhenti bicara omong kosong. Dia meraih Cailin dan Suner dengan kedua tangan, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam, secepat yang dia bisa. Dia menyapu lubang hitam gelap itu seperti kilat, dan di belakangnya, Gu Yuan dan Zukun bertemu, menggertakkan giginya, dan mengikuti. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, memandangi meteor yang melesat melintasi langit. Beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiaoyan dan yang lainnya, dan ada banyak sekali sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisar Yan. Selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa itu berkumpul di benua Doqi, dan akhirnya melesat ke langit, bergema di antara surga dan bumi, untuk waktu yang lama. Anak kecil, dunia di sana akan 10.000 kali lebih menarik daripada benua Doqi. Hehe, saat aku naik ke level Kaisar Dou, aku akan pergi ke dunia itu untuk melihatnya. Saat itu, kau harus menyiapkan tempat untuk menikmati berkah bagi gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yao Lao tak kuasa menahan diri untuk tidak basah saat melihat Xiaoyan yang perlahan menghilang di hadapannya. Ayah, ibu Suner, aku akan datang mencari kalian saat aku sampai di Dodi.
Bahkan dengan kekuatan Xiao Xiao Baxing Douseng, melihat pemandangan perpisahan keluarga di depannya, air mata di sudut matanya tak kuasa untuk tidak jatuh. Xiaoyan, kamu tidak boleh mati, kamu masih harus memberiku obat untuk dimakan. Ziyan tahu betul betapa Xiaoyan telah membantunya, jika bukan karena dia. Akhir juga merupakan awal, dunia baru. Xiaoyan menantikan dunia baru di dalam hatinya, dan darah di hatinya tampak membara lagi. Biarkan aku, Xiaoyan, datang ke benua yang tidak dikenal ini.